Setuju banget. Kecewa kenapa? Kecewa. Saya nggak perlu jelasin di sini karena tujuan saya selesaikan uang donasi. Nanti kalau sudah selesai donasi, buat pemain yang ada di dalam urusan donasi ini, hati-hati lu sama gua. Gua udah sebel banget. Paham kau Ger ya? Ini kan masalah intern, mau ngapain di videoin sih? Betul, bikin salah paham. Ini nggak boleh kayak begini ya guys. Lu Densu, kalau lu punya masalah dengan Gary, ada masalah intern, tutup kamera lu. Ada 5 orang yang diduga. Farhat nomor 1, Pablo, kemudian almarhum Alvin, Ya, Alvin Lim. saya, Ya. dan mungkin Novi. Bagaikan bola panas yang bergulir liar, kisruh uang donasi yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti hingga kini masih menyisakan sengkarut konflik tak bertepi. Dan tak disangka-sangka, hubungan antara Novi dan Denny Sumargo saat ini justru dikabarkan memanas. Isu ini bermula ketika Denny Sumargo meluapkan kekecewaannya terhadap pihak internal yayasan yang disebut-sebut berubah pikiran terkait pengalihan donasi Agus Salim kepada korban bencana alam erupsi Gunung Lewotobi. Sontak saja kekecewaan Densu pun memancing perdebatan sengit. Lantaran banyak yang menduga kekecewaan Denny tertuju kepada Novi. Alhasil, kini warganet pun ramai berspekulasi jika antara Denny Sumargo dan Novi telah terjadi pecah kongsi. Spekulasi ini pun semakin dibuat parah usai Emma Waroka selaku orang terdekat Novi ikut buka suara dan mengecam sindiran yang telah dilontarkan Denny Sumargo. Setuju banget. Kecewa kenapa? Kecewa. Saya nggak perlu jelasin di sini karena tujuan saya selesaikan uang donasi. Nanti kalau sudah selesai donasi, buat pemain yang ada di dalam urusan donasi ini, hati-hati lu sama gua. Gua udah sebel banget. Paham kau Ger ya? Jangan kau belain ya. Aman. Gua kelarin juga lu. Kita lempeng aja bang jalan. Ya, lu lurus aja, jangan macem-macem sama gua. Ya. Gua udah terlalu banyak sabar sama kalian semua. Oke. Saya udah capek. Saya dari awal bantu, saya dari awal tolong. Ya, bukan saya pengen minta dipuji, saya pengen donasinya selesai, ya. Sama tujuan kita itu bang. Iya, Nggak ada yang beda. iya makanya lu di sini. Ini kan masalah intern, mau ngapain di videoin sih? Betul, bikin salah paham. Ini nggak boleh kayak begini ya guys. Lu Densu, kalau lu punya masalah dengan Gary, ada masalah intern, tutup kamera lu. Di dalam aja cuy. Bagusnya apa begini, bikin video begini? Lihat tuh masyarakat, netizen bertanya-tanya. Gak boleh ya. Gua sebagai orang yang paling tua di sini juga sama-sama udah muak juga. Tutup kamera, tutup bacot. Gak suka gua. Yang paling gak suka gua kayak begini nih. Sebenarnya dalam kasus ini ya, gue udah jelasin baik-baik dari awal. Masalahnya ini, Main karet bang. oh iya, boleh nggak gue nggak diganggu? Jadi awalnya itu emang udah jelas banget. Masalahnya itu cuma simple banget dan gue coba selesain. Cuma memang sulit karena gue bilang yang satu ngincer trofinya duit, yang satu lagi bukan. Yang satu apa yang A, yang B, yang mana nih? Ya pokoknya A dan B kalian itu sendirilah. Jadi kalau salah satunya tujuannya untuk trofinya, trofi yang ingin dicapai itu uang, yang satu bukan. Begini nih posisinya nih, nggak akan ketemu. Makanya gue harus take over. Kenapa gue take over? Karena ini adalah uang yang dipercayakan donatur saya, bukan donatur Gary, bukan donatur siapapun, donatur saya lewat podcast saya. Bukan saya bilang itu uang saya tahu diri. Cuma donatur saya ini kan ngomong ke saya, DM ke saya, Bang, tolong Bang ambil tindakan karena yang kita tahu itu Bang Densu. Dan kalau memang punya masalah intern, tutup video, woi, jangan ngomong-ngomong nggak jelas. Biasakan tutup video. Intern tuh intern, ngomongin aja sendiri.
Bikin makan siang kayak ngobrol, buka-buka kamera tuh buat apa sih? Gak suka gua yang paling tua di sini ya, gak suka gua kayak begitu. Gak suka gua kayak begitu. Entahlah apa yang terjadi di belakang layar, hingga hubungan antara Novi dan Denny Sumargo yang sebelumnya erat, kini justru digadang-gadang merenggang. Apalagi, spekulasi terjadinya pecah kongsi sudah semakin diperkuat dengan adanya saling mengunfollow antara Denny Sumargo dan Novi. Mirisnya, polemik pengalihan uang donasi bukanlah satu-satunya hal yang dipermasalahkan oleh Denny Sumargo dan Novi. Pasalnya, kini muncul permasalahan baru terkait tersebarnya percakapan telepon antara Denny Sumargo dan Farhad Abbas. Ya, belum lama ini Novi telah muncul menghebohkan jagat maya guna meluapkan kekecewaannya lantaran dituding sebagai sosok pertama yang menyebarkan rekaman tersebut. Dituduh nyebarin rekaman suara, buktiin, laporin polisi kalau saya terbukti nyebarin. Saya nggak tahu apa-apa tentang rekaman tersebut. Buat saya, isinya sangat menyakitkan saya sebagai perempuan. Kok siapa yang nyebarin rekaman video itu kok? Rekaman apa? Suara itu kok. Oh, suara. Iya. Jadi suaraku yang bocor Iya ya kok. sama suara Pablo. Iya. Petunjuknya begini. Ada 5 orang yang diduga. Farhad nomor 1, Pablo, kemudian almarhum Alvin, Ya Alvin Lim. saya, Ya. dan mungkin Novi. Oke. Jadi 5 kepala. Tapi kalau kau dengar itu isi di dalam rekaman itu pasti kau jelas siapa yang paling diuntungkan dari tersebarnya isi rekaman itu. Oke kok. Dari situ kau bisa tahu kira-kira petunjuknya arahnya kemana. Tapi ini belum tentu benar. Oke kok. Cuman itu petunjuk yang saya dapat terakhir, nanti saya lihat di kepolisian karena saya sudah bikin laporan. Sudah saya buatkan laporan dari awal tahun kemarin habis tahun baru. Saya juga udah konfirmasi ke Mas Farhad dan benar memang beliau kemarin telepon saya itu benar. Saya bilang saya juga buat laporan. Jadi beliau mempertanyakan laporan ini. Saya bilang kamu bikin laporan juga aja karena kamu kan juga dirugikan di situ. Oleh karena itu Mas Farhad sama saya, kita sama-sama aja cari siapa yang menyebarkan suara ini, siapa yang menyebarkan suara ini. Namun menariknya, polemik tersebarnya rekaman tersebut tampak dipermasalahkan pula oleh pihak kuasa hukum Agus Salim, yakni Farhad Abbas. Ya, serupa dengan langkah yang diambil Denny Sumargo, Farhad Abbas pun ikut melaporkan penyebaran rekaman itu ke pihak berwajib. Sebuah langkah tegas yang sengaja diambil oleh Farhad lantaran dianggap menambah panjang kisruh donasi Agus. Walau sejatinya tidak ada sedikit pun unsur terlarang maupun unsur melanggar undang-undang yang terucap dalam percakapan tersebut. Lantas, seperti apa ungkapan kekecewaan Farhad Abbas terkait tersebarnya rekaman itu? Serta benarkah pula Farhad merasa sosok penyebar pertama dari rekaman tersebut akan sulit untuk ditemukan? Kemudian terkait dengan rekaman yang beredar, itu kita laporkan juga. Memang susah melaporkan itu. Karena kita nggak tahu akunnya siapa yang akun yang gelap itu. Nggak bisa kita main tuduh, ini, nggak bisa. Karena dalam rekaman itu tidak ada unsur asusila ataupun kejahatan yang melanggar undang-undang, nggak ada. Gitu. Karena pelaku-pelaku orang yang di sini adalah orang-orang yang betul-betul berseteru. Saya lawyer, Densu adalah yang punya podcast. Jadi kalau memang ada dokumentasi itu sudah biasa. Dilaporkannya sendiri yang terduga ini siapa sih Bang? Terduga, saya sudah mengerucut kedua nama. Inisial? Inisial saya belum tahu, intinya siapa yang paling untung dari rekaman itu keluar. Tadi ada 2 orang. 2 orang. 2 orang yang nanti kita akan coba uji di polisian, kita akan cari tahu supaya masalah antara saya dan Farhad juga clear. Karena Farhad di situ kan merekam, saya bilang jangan. Dan usaha dikeluarkan daripada rekaman itu kan untuk membunuh karakter saya. Tapi masalahnya saya punya Tuhan Allahku. Saya 7 tahun lalu mau dihancurin kan? Ya, kalian saksi kan? Tuhan tolong saya kan?
saya jalan sama Tuhan. Masa dia pergi datang ke rumah kita, ngerekam boleh, kita bicara nggak bisa merekam, kira-kira seperti itu. Novi juga bisa merekam, Pablo juga bisa merekam. Nah sekarang bicara untung rugi ya, Denny Sumargo juga waktu datang ngerekam ke rumah saya, ngetok-ngetok ribut-ribut sini, dia juga diuntungkan juga dari rekaman itu. Udahlah, nggak usahlah cari-cari masalah. Kalau awalnya kamu melindungi keluarga, jangan lagi dibalik menyerang Agus ini dengan didukung oleh keluarga. Itu nggak ada kaitannya gitu. Kita fokus aja gitu. Nanti jungkal. Dan untuk kali ini susah mau dipercaya. Orang ini mau diajak damai betul atau mau ramai. Ya. Kayaknya berat, susah. Ya. Saya menggambarkan. Ya kalau kita masih berhadapan dengan manusia itu masih tahu kan manusia kan. Tapi kalau udah bicara apa ya, dengan api atau dengan setan ya susah. Memang bukan jenis kita gitu. Jadi beginilah kira-kira kalau nggak tegar-tegar mental. Semua sudah cukup jelas di sana, termasuk masalah suara saya sama FA yang bocor juga sudah dijelaskan sama Gary dan Novi bahwa semua baik-baik aja. Oleh karena itu saya berangkat dengan ketua yayasan yang baru, Gary, bersama dengan timnya untuk menyelesaikan masalah donasi ini. Kita mentomasi lagi kesiapan Kodenso. Ya, saya udah bilang kan. Nanti yang baru lagi. It's okay, saya udah siapin dana juga buat ganti kalau gugatannya masuk, nggak apa-apa. Saya ikhlas kok. Intinya saya telan semuanya, saya pikul semuanya bersama dengan Gary, yayasan. Saya pergi ke sana, saya selesaikan dengan baik. Sesuai dengan visi saya dari awal, saya berjanji sama semua follower donatur saya di YouTube. Mereka itu cari uang, ya, pakai keringat. Dia sumbang, pakai harapan. Ketika ada polemik seperti ini, saya malu. Saya malu sama mereka. Saya punya tanggung jawab itu beda sama orang. Saya nggak main-main punya. Makanya saya bilang, mau pihak B, pihak A bersengketa, silakan. Tapi saya tetap satu tujuan, kalian harus selesaikan. Kalau tidak, saya yang akan selesaikan dan saya akan bawa itu ke NTT final sampai finalnya. Terlepas dari panasnya huru-hara yang kini hadir di jagat maya, Denny Sumargo nampaknya masih memegang teguh pendirian dan keputusannya untuk mengalihkan uang donasi yang diterima Agus Salim kepada korban bencana alam erupsi Gunung Lewotobi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Buktinya, Denny Sumargo tidak hanya telah menginjakkan kaki di sana, tetapi sudah mulai menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang kebutuhan yang nantinya akan diserahkan kepada masyarakat sekitar yang menjadi korban. Tidak tanggung-tanggung, total uang donasi yang telah digunakan oleh Denny Sumargo disebut-sebut telah mencapai angka 800 juta rupiah. Perjalanan amalnya di sana pun tidak pernah lupa dibagikan oleh Denny Sumargo lewat media sosial. Dan seperti inilah momen persiapan Denny Sumargo sebelum menyalurkan bantuan kepada para korban. Di Toserba Fajar. Jatuhnya itu. 805.304.000. Ini barang-barangnya udah 1.700 semua ya Pak ya. Semoga jadi berkat buat toko. Terima kasih, kita mau izin ke udah ya. Jadi besok subuh kita berangkat, dokumentasi semuanya, termasuk dokumentasi ini. Doain aja, semoga lancar ya. Jadi semua masalah udah selesai, saya belum capek. Habis ini saya udah nggak mau bahas apa-apa lagi. Endgame. Oke. Thank you. Tuhan selalu memberkati Bang Denso dan keluarga, amin. Masih 5.000 orang yang nonton. Iya, ini udahlah ngomong aja terus ya, kita lepin terus sampai malam. Sampai malam. Bantu dulu lu. Gua kan ngelep. Masih muat. Abang mau naik? Woi, sudah selesai ya. Sebentar lagi mau nonton Hebat Bang Denso selalu. No, lihat no. Lihat no. Lancar katanya, hati-hati Bang. Hati-hati Bang, makasih Bang, sehat selalu, amin. Bang Gary. Harus geser ke dunia. Bang, Semangat Bang Denso, amin. Kalau mau giveaway naik dulu sini. Ada giveaway nggak sih? Wah, sampai nggak kelihatan dia. Tuh. Yang di bawah nggak kedengeran. Ganteng. Semangat Bang Denso, makasih banyak Kak. Mau dibawa kemana mau ke? Nih ya guys, kita lagi proses. Tuh.
Di sini kurang orang nih, nambah dong. Jack. Banyak banget. Di dalam kita mau lihat di dalam. Oke, aku kasih tahu ya di dalam. Di dalam itu ada masih banyak. Ini yang udah dipak-pakin buat dibawa besok. Totalnya berapa paket? Totalnya 1.700 paket. Ini yang belum. Oh, lagi pada paket-paketin. Ada susu, ada sarden, ada teh, ada sampo, ada odol, sikat gigi, minyak kayu putih. Ada daster, ada pakaian anak kecil, ada sikat gigi, ada pembalut, ada pampers juga banyak. Besok subuh kita akan berangkat ya guys ya. Tuh ada pampers, ada pembalut, ada sikat gigi, ada suplemen, ada kakak-kakak di sini. Oke guys, siap. Nih, saya terus makasih, mantep bang, mantep. Maaf ini Bang Densu lagi di mana ya? Lagi di NTT. Kita lagi di Maumere. Oke. Lihat truk, ketemu truk. Datang lagi nih, apa nih? Ini apa lagi nih? Sabun. Oke, sabun baru datang. Ini baru datang lagi sabun. Sabun cuci piring. Nah, pokoknya besok kita mau bagi-bagi ini ke lewat Tobi. Bye bye semuanya. Terima kasih banyak. Besok kita upload lagi ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.